Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat. Jumpa lagi bersama saya di Kepoin Edi. Kali ini kita akan membahas kembali terkait perencanaan tingkat puskesmas di part kedua ini. Namun kali ini kita akan membahas tentang catatan kritis agar teman-teman bisa melaksanakan kegiatan di lapangan lebih efektif lagi dan lebih efisien dengan pemahaman pedoman manajemen puskesmas yang lebih baik lagi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak digital kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa merequest materi lainnya di channel ini. Ada beberapa catatan kritis ketika menyusun ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, cermati jenis-jenis kegiatan dan sasarannya. Di puskesmas itu kurang lebih ada kegiatan tidak langsung, ada kegiatan langsung. Kegiatan tidak langsung ini untuk memperbaiki manajemen, memperbaiki sistem, beli alat, latih orang. Ya. Ini sifatnya investasi di sini. Nah, kalau di kegiatan langsung ada dua, biasanya untuk pelayanan individu yang ada di Poli, ya, UKP, dan kegiatan di masyarakat. Ya. Jadi orang-orang yang memegang program di kegiatan masyarakat itu mestinya kegiatannya lebih banyak di luar gedung, bukan di dalam gedung. Ya. Ya, tentu di sini ada tujuannya, baik di level outcome untuk program maupun di output. Ya. Nah, biasanya kegiatan di masyarakat itu untuk intervensi lingkungan, intervensi perilaku atau mobilitas sosial. Kalau yang pelayanan individu biasanya untuk menemukan kasus atau mengobati orang yang sudah sakit. Jadi teman-teman di puskesmas tolong bedakan ini ya. Ada dua jenis kegiatan langsung yang di luar gedung di masyarakat, langsung yang di dalam gedung atau di internal puskesmas, itu di setiap poli-poli itu. Jadi orang pemegang program kegiatan di UKM itu mestinya lebih banyak berkegiatan di luar dibandingkan dengan kegiatan di dalam puskesmas. Nah, orang-orang yang di bagian administrasi, ya, admin puskesmas, ya tentu merencanakan kegiatan untuk ya memperbaiki kualitas SOP, memperbaiki manajerial administrasi di puskesmas, latih tenaga, ya, buat rencana pengembangan SDM. Nah, ini bagian-bagian dari kegiatan manajemen. Cermati betul tiga jenis ini ya. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, ada intervensi untuk penyakitnya, ada intervensi untuk faktor risiko yang dilakukan di masyarakat ini, dan ada intervensi untuk memperbaiki sistem yang saya sebut sebagai kegiatan manajemen tadi. Jangan sampai ketika menyusun ini lebih banyak beratnya di individu, ya, lupa yang kegiatan di masyarakat. Ya. Atau lebih banyak untuk urusan manajemen, lupa untuk dua ini. Makanya kinerja tidak berubah-berubah gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pahami perbedaan antara komponen input, proses, dan output. Nah, ini yang kadang-kadang susah ini. Input itu segala sesuatu yang diperlukan. Ada 6M tambah 1T ya. Money, metode, manage, machine, ya, dan ada banyak lagi. 1T ini adalah waktu, ya, time, ya. Nah, itu input. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk melaksanakan kegiatan itu disebut input, atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan program itu input. Nah, kalau proses apa? Aktivitas mengubah input tadi menjadi output. Ini disebut juga sebagai kegiatan. Jadi proses ini lebih merujuk kepada nama kegiatan. Ya. Kemudian outputnya apa? Sejumlah barang atau jasa yang diproduksi dari kegiatan. Jadi kalau kegiatannya memberi penyuluhan, berarti yang diproduksi adalah ya pengetahuan. Jadi jumlah orang yang meningkat pengetahuannya setelah penyuluhan. Ya, itu barang atau jasa. Kalau produksi barang kan berapa jumlah barang. Kalau produksi jasa kan berapa jumlah orang yang terlayani atau berapa jumlah orang yang mendapatkan jasa penyuluhan tadi. Nah, outcome-nya seperti apa? Outcome adalah kondisi di masyarakat yang mencerminkan jasa atau barang yang diproduksi tadi itu berfungsi atau berperan. Dan setelah orang dikasih suatu produk itu berfungsi, dan berfungsinya produk tadi membawa perubahan. Nah, itu yang kita sebut sebagai outcome. Nah, saya berikan contoh seperti ini biar mudah saja. Kalau kita mau bikin kegiatan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, saya butuh input apa? Butuh tenaga prokes, butuh leaflet, butuh dana, ya, butuh dana untuk transportasi, butuh mobil misalnya untuk jalan. Ini semua input. Prosesnya apa? Ya, penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Outputnya apa? Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya setelah penyuluhan. Itu ukuran. Atau jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan. Ini ukuran dari produksi jasa penyuluhan.
Outcome-nya apa? Kalau seseorang sudah dapat penyuluhan, pengetahuannya meningkat atau pengetahuannya bertambah, harapannya jumlah rumah tangga yang ber-PHBS itu makin banyak. Jumlah rumah tangga atau keluarga yang menerapkan PHBS itu semakin banyak. Ini outcome. Nah, kadang-kadang yang keliru itu orang lupa ini nih. Bukan lupa juga ini, malas tahu perbedaan antara output sama dengan outcome. Nah, ini pahami betul perbedaan ini ya. Yang berikut lagi, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, teman-teman sekalian, tujuan umum atau untuk outcome itu biasanya dikaitkan dengan ini nih. Contoh ini ya, program imunisasi campak. Harusnya tujuan umum itu menurunkan KLB campak. Ya. Nah, di dalam program imunisasi campak ada kegiatan, misalnya kegiatan pencatatan sasaran, sweeping imunisasi, dan seterusnya. Nah, kalau kita merumuskan tujuan umum di rencana 5 tahunan, ya tujuan di sisi aturan, berarti kita tuliskan ini menurunkan KLB campak. Tapi kalau di level kegiatan atau output, berarti kita menuliskan tujuannya itu ya untuk meningkatkan jumlah balita atau yang cakupan balita yang diimunisasi. Karena itu di level kegiatan, output itu kawinnya atau kaitannya dengan kegiatan. Kalau outcome ini kaitannya dengan program. Ya. Nah, jadi itu cara merumuskan tujuannya. Lihat di level outcome untuk tujuan program dan lihat di level output untuk tujuan kegiatan. Ya. Ini contoh lagi, program perbaikan gizi pada balita. Ada kegiatan penimbangan balita. Inputnya apa? Petugas gizi, dacin, PMT pemulihan, biaya transport. Outputnya apa? Jumlah balita yang ditimbang. Berapa? Targetnya 100%. Kalau semua balita ditimbang, diberikan PMT dan segala macam tadi, harapannya kejadian KEP atau kurang energi protein pada balita menurun gitu. Ya, jadi begini cara merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, pahami posisinya. Tujuan umum outcome itu kawinnya dengan program atau kaitannya dengan program. Tujuan yang di level output itu kaitannya dengan kegiatan. Yang berikut, pahami hierarki indikator. Ya, indikator kinerja itu ada banyak. Bisa di level kebijakan atau yang kita sebut sebagai indikator impact. Ada indikator kinerja untuk program atau di level outcome. Ya. Ada indikator output yang di level kegiatan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Biasanya dua atau lebih kegiatan akan mendukung pencapaian indikator satu program. Ya. Jadi bisa saja indikator programnya cukup satu. Nah, indikator kegiatannya yang banyak yang mendukung pencapaian indikator program ini. Jadi teman-teman di Puskesmas menyusun rencana 5 tahun, cantumkanlah indikator-indikator untuk program. Kalau untuk yang rencana usulan kegiatan atau RPK, rencana pelaksanaan kegiatan, ya pasti tujuannya itu dan indikator kinerjanya itu adalah indikator kinerja kegiatan. Ya. Nah, pahami hierarki indikator ini. Nah, seperti apa indikator, bentuk-bentuk indikator, ini untuk pengetahuan saja bagi teman-teman di Puskesmas. Ada indikator yang sifatnya absolut atau angka mutlak ya. Contohnya jumlah kematian ibu, itu hanya satu angka mutlak. Ya. Jumlah balita, jumlah ibu hamil, jumlah ini, itu semua adalah indikator absolut. Nah, biasanya orang kan menghitung, berapa jumlah ini, berapa jumlah ini. Ya. Nah, ada yang kedua, indikator yang sifatnya rasio. Rasio ini simbolnya A per B. A itu bukan bagian dari B, B juga bagian terpisah. Nah, contohnya angka kematian ibu nih, maternal mortality ratio. Ya. Yang A itu kan jumlah ibu yang mati, yang B itu jumlah ibu yang melahirkan dan hidup gitu ya. Jadi ini A per B. Atau rasio laki-laki terhadap perempuan. Nah, populasi laki-laki yang menjadi pembilang itu tidak merupakan bagian dari populasi perempuan yang merupakan penyebut. Rasio laki-laki perempuan. Jadi jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan. Ini indikator rasio. Bisa juga muncul ada indikator proporsi. A per A tambah B. Ya. Artinya pembilangnya itu merupakan bagian dari penyebutnya. Contoh ya, jumlah balita, persentase balita gizi buruk atau proporsi balita di bawah garis merah. Berarti penyebutnya adalah balita yang statusnya di bawah garis merah dibagi seluruh balita. Nah, itu kan berarti A dibagi A tambah B. Jadi pembilang itu merupakan bagian dari penyebut. Kemudian ada indikator rate. Ini biasanya dipakai incidence rate. Nah, A per A tambah B dikali waktu berisiko. Di dalam teori ukuran besar penyakit ya,
di dasar-dasar epidemiologi ini sudah banyak ini ya. Nanti teman-teman bisa download sendiri, pelajari bagaimana perhitungan incidence rate yang menggunakan waktu berisiko. Itu silakan nanti di browsing sendiri. Tapi umumnya indikator rate ini dipakai di incidence rate ya. Kemudian ada indikator yang disebut sebagai composite indikator. Apa itu maksudnya composite? Jadi dia itu ekstrak dari beberapa indikator, disebut sebagai indeks ya. Contohnya indeks pembangunan manusia sebagai indikator impact ya. Bersama. Nah, teman-teman sekalian, dari indikator tadi, hal lain juga yang penting untuk dicermati waktu menyusun dokumen perencanaan di Puskesmas adalah ketahui jenis biaya dan perhitungan anggaran secara sederhana ya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya kasih contoh ya, program imunisasi dan program gizi. Kalau program imunisasi, di bawah program ini kan ada banyak kegiatan. Kegiatannya ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Nah, misalkan ada kegiatan pendataan sasaran dan sweeping imunisasi. Nah, harus dicari tahu waktu mau melakukan kegiatan ini apa komponen biaya investasi. Biaya investasi itu apa? Biaya investasi digunakan untuk membeli atau membayar sesuatu yang nilainya itu nanti jangka panjang. Contoh, beli alat yang lebih dari 1 tahun. Ya, itu biaya, komponen biaya investasi. Nah, kalau yang operasional seperti apa? Nah, kita cek lagi. Kalau saya mau lakukan kegiatan pendataan sasaran, perlu biaya transport atau tidak? Ya. Perlu tambahan ATK atau tidak? Perlu tambahan biaya lain-lain atau tidak yang mendukung operasional kegiatan pelaksanaan pendataan sasaran ini? Kalau ada, identifikasi semuanya. Kemudian ada biaya pemeliharaan tidak? Kalau saya beli alat ini alat harus dijaga tidak keberfungsiannya gitu ya, atau kemanfaatannya atau keberlanjutannya. Kalau ada biaya pemeliharaan, saya cantumkan biaya pemeliharaan ketika alat itu dipakai gitu. Kemudian ini contoh lagi, program perbaikan gizi. Nah, di bawah program ini kan ada banyak kegiatan, salah satunya kegiatan penerimaan balita. Nah, untuk balita biaya investasinya apa? Beli dacin misalnya. Nah, kalau sudah ada dacinnya tidak perlu dimasukkan lagi biaya investasi itu, mungkin hanya tinggal biaya operasionalnya saja ya. Artinya transport untuk pergi ke posyandu, untuk timbang ke sana, mungkin ada biaya makan minum, ada biaya yang lain-lain, itu masuk operasional. Khusus yang investasi itu biasanya lebih dari 1 tahun nilai barangnya, atau jasanya lebih dari 1 tahun ya. Termasuk ada biaya pemeliharaan juga. Jadi identifikasi komponen biaya ini. Di setiap kegiatan manapun, kalau dipisah secara ekonomi, ada 3 komponen ini. Maksudnya mencakup 3 komponen ini. Tidak mutlak harus ada semua. Biasanya kalau sudah ada investasi, ya cukup ada operasional. Nah, gitu teman-teman sekalian ya. Nah, ini contoh. Ketahui jenis biaya dan ketahui perhitungan anggaran sederhana. Jadi kalau mau bikin kegiatan, lihat dulu ini. Oh, ini butuh transport, ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu ya. Nah, itu diidentifikasi semuanya. Harusnya pengelola program itu menyusun kegiatan ya, dia harus tahu ini. Kalau dia mau bikin kegiatan, biaya apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Itu bikin sendiri, jangan dibebankan kepada kepala puskesmas atau kepada yang lain lagi ya. Pengelola program harusnya bisa ya. Nah, ini yang kelima, catatan kritis yang kelima. Yang keenam, ketahui karakteristik sumber-sumber anggaran yang bisa dipakai di puskesmas ya. Contoh ini. Di APBN kan ada dana tugas pembantuan atau dana TP, tapi ini tidak ada di puskesmas. Puskesmas ini cenderung menggunakan dana JKN ya, atau dana Jampersal ya. Itu biasanya dipakai di puskesmas. Kemudian ada dana alokasi khusus, dana BOK itu ya. Kemudian juga ada mungkin BOK tertentu, mungkin BOK stunting, mungkin yang turun sampai di puskesmas, tapi biasanya habis di kabupaten sih. Nah, 2 ini, atau mungkin ya kita advokasi ke desa, dana desa, atau kita minta juga dari APBD yang mana? Bisa dari DAU, bisa dari PAD. Nah, bagi daerah-daerah yang PAD-nya tinggi ya, mungkin kepala puskesmasnya bisa minta dana dari yang bersumber dari komponen pendapatan asli daerah. Tapi kalau PAD-nya rendah ya, mungkin minta dari sumber DAU kalau DAK-nya tidak cukup ya, kalau BOK-nya tidak cukup ya. Tapi sepengetahuan saya dana ini bukan tidak cukup. Menurut saya dana ini sudah cukup banyak. Yang pusing itu mengelolanya ya. Selama saya berinteraksi dengan teman-teman di dinas kesehatan, di puskesmas, banyak pengeluhan karena dana terlalu banyak, pusing bagaimana menghabiskannya. Ini juga menjadi semacam anomali ya. Kita kalau disuruh menghabiskan dana itu pusing gitu ya. Ini belum disuruh untuk mencari dana, menghabiskan dana saja Indonesia ini pusing.
Nah, ini mungkin jadi perenungan atau pergumulan tersendiri bagi kita semua yang punya perhatian, punya kepekaan terhadap masalah kesehatan khususnya di tingkat puskesmas. Bagaimana caranya supaya dana yang banyak itu dikelola oleh manajemen yang bagus dan pada akhirnya membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi perubahan derajat kesehatan masyarakat di tempat masing-masing. Nah, ini yang keenam dan terakhir, teman-teman sekalian, bagaimana situasi di puskesmas tempat Bapak Ibu teman-teman sekarang berada, ya? Apakah sudah menjalankan siklus manajemen ini dengan baik, sudah membuat perencanaan dengan baik? Lalu bandingkan dengan materi yang saya sampaikan tadi. Ya, mari kita berefleksi, ya. Input kita bisa jadi buruk, ya. Tenaga tidak tersedia, atau uangnya juga sedikit. Tapi kalau kita kerjakan dengan baik, ya mungkin bisa jadi outputnya itu baik. Tanda tanya. Ya. Kalau inputnya buruk, proses mengelola inputnya itu juga buruk. Kepala puskesmasnya juga tidak peduli, tidak terlalu perhatian dengan hal-hal seperti ini. Ini sudah pasti buruk. Ya. Ini buruk tanda seru. Kalau di atas tadi baik tanda tanya. Ya. Karena prosesnya baik, hanya inputnya buruk. Stafnya tidak mengerti apa-apa, kepala puskesmas juga tidak mengerti apa-apa, ini sudah pasti baik, tapi ada kerjasama tim misalnya, bisa jadi. Yang kedua ini sudah pasti buruk, tanda seru, input sudah jelek, proses di puskesmas juga jelek, ini pasti buruk. Nah, ada kondisi yang lain, bisa jadi inputnya bagus-bagus, kepala puskesmasnya pintar-pintar, stafnya juga begitu, uangnya juga banyak, ya. Tetapi dieksekusi dengan proses yang buruk. Tidak ada kerjasama, semuanya jalan sendiri-sendiri. Ini menurut saya buruk, tetapi tanda tanya. Ya, tanda tanya. Mungkin ada satu dua yang akan rela berkorban membuat sedemikian rupa berpikir supaya organisasi puskesmasnya jadi baik. Maka di sini saya taruh buruk, tanda tanya. Nah, ya kondisi yang lain lagi, mungkin saja ini inputnya bagus semua, stafnya rajin-rajin, punya kapabilitas, punya pengetahuan yang bagus. Kepala puskesmasnya juga mendukung, ada kerjasama yang baik di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Ini sudah pasti baik. Baik tanda seru, ini bukan baik yang biasa, baik tanda ini baik tanda seru, karena inputnya bagus, prosesnya juga bagus. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari konfigurasi tadi? Proses itu memainkan peranan yang sangat penting. Jadi kalau semua yang saya sampaikan kepada teman-teman semua ini adalah sesuatu yang menurut teman-teman itu sulit, nikmati. Proses ini akan membawa kita ke suatu tempat yang mungkin jadi akan membawa perubahan yang lebih baik. Ya. Jadi nikmati proses itu. Hadapi kesulitan, konsultasi, cari sumber-sumber terpercaya, kemudian buat corrective action atau tindakan perbaikan, coba lagi. Begitulah seterusnya, ya, supaya ada perubahan yang lebih baik. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disajikan baru-baru ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sehingga bisa mendatangkan perubahan di puskesmas teman-teman sekalian. Dan jangan lupa pula bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like, dan jika kalian tidak suka silahkan dislike, serta tinggalkan jejak digital kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kalian sehingga manfaatnya tidak terputus di kalian saja. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.